Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas soal-soal tentang rumus-rumus trigonometri. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video ini kita akan membahas latihan soal mengenai rumus-rumus trigonometri. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai dari sin kuadrat 75 dikurangi dengan sin kuadrat 15. Jadi, di sini perhatikan sin kuadrat 75 dikurangi dengan sin kuadrat 15. Nah, ingat kembali bahwa ketika di sini sin kuadrat 75 itu artinya sama dengan sin 75 dikali dengan sin 75. Berarti di sana perkalian dari dua trigonometri, yaitu sin 75 dan sin 75. Nah, ingat bahwa ketika suatu bentuk pengurangan kuadrat, jadi A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, itu akan sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini sangat penting karena biasanya pengurangan kuadrat kita menggunakan hal ini untuk mempermudah Sobat Edson. Karena apa? Karena di sini bisa dua cara sebenarnya. Sin kuadrat 75, Sobat Edson tentukan dulu sin kuadrat 75 ini nilainya berapa gitu. Nah, begitu pula dengan sin kuadrat 15. Jadi, bisa Sobat Edson menentukan terlebih dahulu. Jadi, perhatikan bahwa di sini sin alfa ini, atau Sobat Edson ingat kembali di sini cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi di sini maka sin kuadrat alfa, atau di sini misalkan Sobat Edson lihat di sini kalau pindah ruas, jadi sin kuadrat alfa di sini dikali dengan 2 akan sama dengan 1 min cos 2 alfa. Jadi di sini perhatikan, ini cara 1. Di mana di sini Sobat Edson bisa menentukan terlebih dahulu sin kuadrat 75 itu berapa. Jadi sin kuadrat alfa berarti sama dengan 1 min cos 2 alfa dibagi 2. Jadi di sini sin kuadrat 75 dikurang dengan sin kuadrat 15 ini nilainya akan sama dengan di sini berarti sin kuadrat 75 itu berarti nilainya 1 min cos 2 dikali dengan 75. Jadi 2 dikali dengan 75 ini dibagi 2. Nah, begitu pula dengan ini berarti dikurang dengan 1 min cos 2 dikali dengan 15 dibagi dengan 2. Nah, di sini berarti 1 dikurangi dengan cos 150 dibagi dengan 2 dikurangi dengan 1 min cos 2 dikali 15 berarti cos 30. Jadi di sini 1 dikurangi cos 30 dibagi dengan 2. Nah, perhatikan di sini 1 min cos 150. Nah, ini setengahnya bisa kita keluarkan, jadi setengah dikali dengan 1 min cos 150 berarti 1 min cos 150 berarti sama dengan cos 180 dikurangi 30 berarti min cos 30. Jadi di sini 1 dikurangi dengan min cos 30. Jadi di sini 1 dikurangi dengan min cos 30 itu setengah akar 3 dikurang dengan 1 min cos 30 yaitu setengah akar 3 ini. Nah, ini jadinya adalah setengah ini 1 min. Jadi 1 tambah setengah akar 3. Nah, ini jangan lupa dikalikan ke dalam, jadi ini min 1. Min berarti ditambah dengan setengah akar 3.
Nah, jadinya di sini adalah berarti setengahnya ini 1 min 1 hilang. Ini tinggal di sini setengah akar 3 ditambah dengan setengah akar 3. Ingat, setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 berarti menjadi setengah dikali akar 3 tambah akar 3 atau setengah dikali 2 akar 3 yang bernilai akar 3 juga. Jadi di sini setengah dikali dengan akar 3 tambah akar 3 berarti 2 akar 3 atau di sini nilainya tinggal akar 3 berarti setengah dikali dengan akar 3. Jadi di sini perhatikan kalau di sini kebetulan sudutnya juga tidak terlalu susah, Sobat Lesson bisa menurunkan seperti ini. Nah, atau di sini kita bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua berarti kita gunakan rumus yang ada di sini untuk cara cepatnya. Jadi, perhatikan di sini. Cara yang kedua berarti di sini sin kuadrat 75 kurang sin kuadrat 15. Nah, di sini Sobat Lesson perhatikan ini berarti bisa diubah menjadi sin 75 dikurang sin 15 dikali dengan sin 75 ditambah sin 15. Sin 75 ditambah sin 15. Nah, ingat, sin dikurangi sin berarti bisa diubah menjadi 2 cos sin. Jadi di sini 2 cos ini sin. Kemudian di sini dikali lagi dengan 2 cos sin tambah sin berarti 2 sin di sini cos ini. Nah, sudutnya ingat kembali kalau dikurang di sini berarti yang pertama di sini adalah 75 tambah 15 per 2. Jadi di sini 90 per 2. Sementara yang di sini itu adalah 75 dikurangi 15 dibagi 2, yaitu 60 per 2. Nah, yang ini berarti sama juga 75 ditambah 15 dibagi 2 atau sama dengan 90 per 2. Nah, ini juga sama. Ini jadinya adalah 60 per 2. Nah, di sini perhatikan. Jadi, Sobat Lesson harus mengingat kembali apa terkait dengan perkalian sin, penjumlahan sin, pengurangan sin, itu rumusnya apa. Nah, di sini kita menggunakan rumus sin A dikurangi sin B itu akan sama dengan 2 cos A plus B per 2 dikali dengan sin A min B per 2. Jadi yang perlu Sobat Lesson ingat, oh ini sin kurang sin, oh berarti 2 cos sin. Sin tambah sin, 2 sin cos. Nah, tapi karena di sini kita mengurangi diubah menjadi perkalian, maka sudutnya di sini ini tambah ini bagi 2, ini yang ini adalah ini dikurangi ini dibagi dengan 2. Nah, ini nilainya adalah 2 cos 45 dikali dengan sin 30. Lalu dikali dengan 2 sin 45 dikali dengan cos 30. 2 cos 45 berarti 2 dikali dengan setengah akar 2 dikali dengan setengah di sini karena sin 30 setengah. Lalu dikali lagi dengan di sini perhatikan 2 dikali dengan setengah akar 2 dikali dengan setengah akar 3. Nah, di sini ini bisa dicoret. Hasilnya adalah akar 2 per 2 dikali dengan akar 2 dikali akar 3, berarti akar 6 per, di sini akar 6 per 2. Nah, di sini perhatikan, akar 2 dikali akar 6 itu senilai dengan akar 12. Jadi, akar 12 per 4. Nah, akar 12 ini dapat disederhanakan menjadi 2 akar 3. Jadi, 2 akar 3 per 4. Nah, di sini bisa dicoret sehingga jadinya adalah akar 3 per 2. Hasil yang diperoleh menggunakan cara 1 tadi adalah akar 3 per 2 dan untuk cara yang kedua hasilnya adalah akar 3 per 2. Nah, di sini Sobat Lesson akan lebih mudah kalau misalkan soalnya itu
pecahan, di mana di sini pecahannya nanti itu ada yang berupa selisih kuadrat seperti ini. Nah, biasanya salah satu sukunya nanti bisa dicoret. Tapi kalau soal yang seperti ini, Sobat SN bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama di sini menghitung masing-masingnya, atau cara yang kedua di sini adalah kita ubah menjadi bentuk perkalian di sini. Nah, tentunya kalau semisalkan seperti ini, nah sudut di sininya itu bisa diubah menjadi sudut yang istimewa tentunya. Nah, gimana kalau misalkan nanti sudutnya itu bukan lagi sudut istimewa seperti ini? Misalkan di sini sin kuadrat 36 dikurangi dengan sin kuadrat 6, misalkan seperti itu. Nah, Sobat SN bisa menggunakan rumus seperti yang ada di sini. Sobat Edson, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang kedua, yaitu tentukan nilai dari cos kuadrat 75 dikurangi dengan sin kuadrat 15. Nah, untuk soal yang pertama tadi, Sobat Edson bisa menggunakan pengurangan dan perkalian di sini. Jadi, bentuk ini bisa diubah menjadi, di nomor 2 ini, cos kuadrat 75 dikurangi dengan sin kuadrat 15, bisa diubah menjadi cos 75 ditambah sin 15 dikali dengan, di sini berarti cos 75 dikurangi dengan sin 15 di sini. Nah, perhatikan Sobat Edson, untuk rumus cos dan sin, penjumlahan dan pengurangan, itu Sobat Edson tidak diberikan. Jadi yang ada itu hanya rumus sin tambah sin, atau sin kurangi sin, atau cos tambah cos, dan juga cos dikurangi cos. Nah, sementara di sini itu rumusnya adalah cos ditambah sin dan cos dikurangi sin, dimana kedua-duanya itu tidak ada rumus khususnya. Nah, di sini Sobat SN bisa menggunakan manipulasi aljabar. Jadi di sini perhatikan, cos kuadrat 75 dikurangi sin kuadrat 15 ini. Nah, kita tambahkan dengan suatu bentuk di mana di sini kalau penjumlahannya itu haruslah ditambah dengan suatu angka 0. Nah, jadi ingat, kalau kita menambahkan suatu bilangan dengan 0, itu tidak akan mengubah nilainya. Contohnya, 3 tambah 0 tetap 3, min 5 ditambah 0 tetap min 5. Dan kalau secara umumnya A ditambah 0, jadinya tetap A. Nah, di sini kita tambahkan dengan suatu bilangan atau suatu konstanta atau bentuk dari trigonometri yang hasilnya nanti ketika dijumlahkan adalah 0. Nah, di sini ada cos kuadrat 75, ada sin kuadrat 15. Nah, kita bisa menjumlahkan dengan di sini kita manipulasi aljabar. Itu kita tambahkan dengan sin kuadrat 15 dikali dengan cos kuadrat 75. Jadi kita tambahkan dengan perkalian dari yang sudah ada. Nah, lalu karena di sini kita tidak boleh mengubah nilainya, maka ini harus kita kurangi lagi dengan sin kuadrat 15 cos kuadrat 75 di sini. Nah, jadi di sini kita nambahkan dengan bilangan yang sama yang hasilnya adalah 0. Nah, berarti tidak akan mengubah nilainya. Nah, setelah itu, karena di sini penjumlahan ini bisa kita atur ulang atau kita gunakan sifat asosiatif. Jadi, di sini cos kuadrat 75 ini, jadi ini min plus min. Kita kelompokkan di sini yang positif sama negatif dan sebaliknya. Nah, berarti di sini kita bisa kelompokkan. Di sini hasilnya adalah cos kuadrat 75 di sini dikurangi dengan sin kuadrat 15 cos kuadrat 75. Nah, berarti ini kita sudah pakai. Terus yang ini min sin kuadrat 15 ditambah dengan sin kuadrat 15 cos kuadrat 75. Nah, perhatikan di sini, ini sama-sama punya cos kuadrat 75. Maka cos kuadrat 75 ini bisa kita keluarkan. Jadi di sini cos kuadrat 75 ini berarti cos kuadrat 75 dibagi cos kuadrat 75. Jadi 1 min sin kuadrat
15 dikali cos kuadrat 75 dibagi dengan cos kuadrat 75. Berarti min sin kuadrat 15. Kemudian di sini dikurangi dengan sin kuadrat 15 di sini. Nah, ini berarti min sin kuadrat 15 di sini bagi min sin kuadrat 15 yang senilai dengan 1. Kemudian sin kuadrat 15 cos kuadrat 75 dibagi dengan negatif sin kuadrat 15, yaitu min cos kuadrat 75. Nah, di sini perhatikan 1 min sin kuadrat alfa. Jadi ingat kembali ada identitas trigonometri di sini, yaitu sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Sehingga kalau misalkan Sobat Excel akan menghitung sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Dan begitu pula cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, karena ada identitas seperti ini, makanya kita menjumlahkan dengan perkalian dari bentuk yang ada di sini. Supaya apa? Supaya nanti ketika menggunakan sifat distributif, itu bisa dikeluarkan bagian yang sama. Nah, setelah itu, kenapa kita di sini kelompokkan yang positif dengan negatif? Karena nanti waktu mengeluarkan, kalau misalkan saya mengelompokkan, justru misalkan saya kelompokkan cos kuadrat 75 di sini dengan min sin kuadrat 15 cos kuadrat 75, ini juga bisa jadinya adalah di sini adalah cos kuadrat 75 ditambah dengan sin kuadrat 15 cos kuadrat 75, tapi nanti yang akan keluar adalah cos kuadrat 75, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah sin kuadrat 15. Nah, penjumlahan itu tidak ada identitasnya di sini. Makanya di sini kita kelompokkan yang berbeda tanda positif dan negatifnya di sini. Nah, setelah itu kita gunakan rumus 1 min sin kuadrat 15, berarti itu senilai dengan cos kuadrat 15. Jadi di sini cos kuadrat 75 dikali dengan cos kuadrat 15. Kemudian dikurangi dengan sin kuadrat 15 dikali dengan di sini sin kuadrat 75. Nah, di sini perhatikan Sobat Excel, cos kuadrat 75 kali cos kuadrat 15 itu sama dengan cos 75 dikali dengan cos 15 lalu dikuadratkan dikurang dengan sin 15 sin 75 dikuadratkan. Nah, ingat kembali selisih kuadrat itu Sobat Excel bisa hitung menggunakan penjumlahan dan pengurangannya lalu dikalikan. Jadi di sini ini bisa diubah menjadi cos 75 cos 15 ditambah sin 15 sin 75, kemudian di sini dikali dengan cos 75 cos 15 dikurang sin 15 sin 75. Nah, karena di sini perkalian itu komutatif, jadi sin 15 dikali sin 75 itu akan sama saja dengan sin 75 dikali dengan sin 15. Nah, di sini berarti ini bisa kita tulis ulang menjadi cos 75 dikali dengan cos 15 ditambah dengan sin 75 dikali dengan sin 15. Kemudian di sini dikali dengan cos 75 cos 15 dikurang dengan sin 75 dikali dengan sin 15. Nah, di sini perhatikan cos ini 75 15 75 15 75 15 75 15 dan cos tambah sin berarti itu senilai dengan cos dari sudutnya dikurangi. Jadi ini senilai dengan cos di sini 75 dikurangi 15, kemudian dikali dengan di sini, karena di sini dikurang berarti jadinya adalah cos 75 ditambah 15. Nah, ini nilainya itu akan sama dengan cos 75 dikurangi 15. Berarti cos 6
Jadi di sini cos 60 dikali dengan cos 75 ditambah 15. Berarti cos 90. Jadi di sini dikali dengan cos 90. Cos 60 nilainya adalah setengah. Jadi di sini setengah dikali dengan cos 90 nilainya adalah 0. Jadi di sini 0. Jadi setengah dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi bentuk ini karena hasilnya di sini bukan trigonometri yang sama, maka bisa dimanipulasi menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri. Sehingga di sini dihasilkan nilainya adalah 0. Sobat Edson, demikian pembahasan soal mengenai rumus-rumus trigonometri. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!